KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Ada apa, Wulan? Kakang. Kakang. Iya. Luka dalam dadaku gini terasa kembali menyeka. Kau terlalu memaksakan diri dalam pertempuran tadi, Wulan. Istirahatlah. Aku akan mencoba menyembuhkan lukamu. Tidak, Kakang. Kita harus meninggalkan jauh-jauh tempat ini, baru membicarakan masalah lukaku. Iya, kau benar, Wulan. Saat ini Resi Amista pasti tengah berusaha menyembuhkan luka-lukanya. Kita harus mencari tempat yang aman untuk menyembuhkan lukamu ini. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Fajar Menyingsing di Bumi Mataram. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-11 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Idris Apandi sebagai Prabu Sora, Wenda Lugi sebagai Resi Amista, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Prabu Sora berhasil menemukan gua persembunyian Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna. Karena khawatir gua tempat persembunyiannya akan dibuat runtuh, Anting Wulan segera keluar menemui Prabu Sora. Pertempuran di antara mereka terjadi. Anting Wulan yang belum pulih kekuatannya terdesak hebat oleh serangan-serangan Prabu Sora. Kau tidak akan mampu melepaskan dirimu lagi, Nona Manis. Dan juga anak muda itu pastilah ada bersamamu. Ya! Aku harus bertahan sekuat tenagaku. Kakang Saka sedang mencoba untuk memulihkan kekuatannya. Aku harus bertahan. Mau lari kemana kau, Nona Manis? Apakah kau akan meninggalkan gua ini? Apakah kau tidak berusaha lagi untuk menghalangiku masuk ke dalam sana? Celaka, mengapa aku tinggalkan mulut gua itu? Menyingkirlah kau, Prabu Sora. Kasihan sekali kau, Nona Manis. Kasihan sekali. Kemana saja kepandaian yang hebat? Apa yang terjadi dengan kalian berdua? Mengapa kepandaian kalian menjadi hilang dan kalian luka seperti ini? Nah, siapakah manusia sakti yang menjadi lawan kalian? Ataukah mungkin kemenakanmu Sanjaya yang hendak menyingkirkan kalian setelah mendapatkan kedudukan dan tahta? Apakah kau masih sanggup bangkit dan bertempur kembali denganku? Kini akan kulihat siapakah yang bersembunyi di dalam sana. Jangan masuk sana. Iya. Aku juga tidak akan masuk dengan begitu saja ke dalam goa ini. Aku tidak mau konyol tertipu oleh rencana busukmu.
Tentu kau dan juga kawanmu di dalam tengah menyiapkan satu jebakan untukku. Aku tidak akan mudah tertipu. Baiklah, aku akan melumpuhkanmu dahulu dan membawanya masuk sebagai tamengku ke dalam sana. Ayolah, ikut bersamaku, Nona Manis. Oh, mau apa kau, Nona Manis? Apa kau masih sanggup melawanku? Apakah kau masih memiliki kekuatan untuk melawanku? Kita lihat saja. Hebat. Benar-benar kau seorang gadis yang hebat. Haji itu akan menjadi kosong dan tidak ada artinya jika tidak didukung oleh kekuatan saktinya. Aku mengenal Haji itu dengan sangat baik, Nona. Walaupun aku tidak terlalu banyak menguasainya. Sudahlah, lepaskan saja Haji itu. Tidak ada artinya kau gunakan lagi. Aku akan mati bersama-sama dengan Aji ini. Tunggu Ade Wulan. Kakang. Marilah kita hadapi bersama-sama. Akhirnya kau keluar juga, anak muda. Bagus sekali. Agaknya Dewata berbaik hati padaku. Aku mendapatkan 2 tawanan yang teramat penting. Agaknya kekuatanmu sudah pulih, anak muda. Kenapa? Apakah kau takut dan menjadi gentar sekarang? Aku menggunakan kesempatan selama kalian tawan untuk berusaha menyembuhkan luka dalamku dan perlahan-lahan mengembalikan kekuatanku. Nah, sekarang marilah tunjukkan kehebatanmu, Prabu Sora. Menyingkirlah, Wulan. Aku akan mencoba untuk mengusir orang ini. Anak sombong. Kau kira kau akan mampu menghadapiku? Menghadapi Prabu Sora? Ya! Di halaman istana, aku belum sempat menghadapinya. Ayolah. Ya! Kakang Saka benar-benar cerdik. Diam-diam ia mempergunakan kesempatan untuk menyembuhkan luka dalamnya. Tapi apakah Kakang Saka akan mampu mengalahkan Prabu Sora? Sedangkan luka maupun kekuatannya baru saja pulih. Aku akan membantunya. Mundur, Wulan. Biarkan aku menghadapinya. Kita hadapi bersama-sama, Kakang. Lukamu baru saja pulih. Hati-hati, Kakang. Putaran tangan kirinya. Kakang, serang terus kedua kakinya. Jangan biarkan kedua kakinya untuk berdiri tegak. Berbahaya sekali. Untuk menghadapi pemuda ini, aku harus berusaha sekuat tenaga. Kini gadis setan ini pun terjun dan membuka rahasia serangan-seranganku. Tak ada jalan lain. Aku harus tinggalkan tempat ini sebelum aku yang mendapat celaka. Hei, mau lari kemana kau, Prabu Sora? Kejar, Kakang! Tunggu, Wulan, tunggu. Tidak usah kau kejar. Memangnya siapa yang ingin mengejarnya, Kakang? Aku hanya ingin membuatnya lari cepat meninggalkan tempat ini. Kau benar-benar cerdik, Wulan. Ada apa, Wulan? Kakang, Iya. luka dalam dadaku gini terasa kembali menyeka. Kau terlalu memaksakan diri dalam pertempuran tadi, Wulan. Istirahatlah. Aku akan mencoba menyembuhkan lukamu. Tidak, Kakang. Kita harus meninggalkan jauh-jauh tempat ini. Baru membicarakan masalah lukaku. Iya, kau benar, Wulan. Saat ini Resi Amista pasti tengah berusaha menyembuhkan luka-lukanya. Kita harus mencari tempat yang aman untuk menyembuhkan lukamu ini. Di mana kau sembunyikan kuda yang kemarin aku dapatkan?
dari Kusuraprabha? Di sana, Kakang. Beberapa puluh tombak di sebelah timur gua ini. Ayolah, kita cari kuda itu. Maaf, kupondong saja kau, Wulan. Lepaskan. Lepaskan aku, Kakang. Aku masih sanggup untuk berlari. Lepaskan, Kakang. Maaf, Adik Wulan. Itu kudanya, Kakang. Ayo, kita naik dan tinggalkan tempat ini. Sebaiknya kita istirahat di sini saja, Wulan. Tidak, Kakang. Kita jauhi tempat ini dahulu. Bawa kemari kuda itu. Dan kita tinggalkan segera tempat ini. Baiklah. Beberapa saat saja, kedua remaja itu telah meninggalkan tempat persembunyiannya. Anting Wulan duduk di atas punggung kuda seorang diri, sementara Raden Sakapalwaguna berlari cepat di sampingnya. Kakang, Iya. naiklah ke belakang. Kau tentu akan kembali merasa sakit jika memaksakan diri. Saat ini jika hanya untuk berlarian saja, aku sanggup hingga 1 hari penuh. Jangan khawatirkan diriku. Oh, tuanku. Apa yang terjadi? Mengapa tuanku berlari seperti dikejar oleh seseorang? Aku telah bertempur dengan mereka berdua. Bagaimana keadaanmu saat ini, Amista? Keadaan saya cukup baik, tuanku. Akan tetapi kekuatan hamba belum sepenuhnya kembali. Ada apakah? Siapakah mereka berdua yang tuanku maksudkan? Anting Wulan dan pemuda tawanan kita. Oh, mereka berdua? Pemuda itu telah kembali kekuatannya. Sedangkan Anting Wulan dalam keadaan yang cukup parah. Apakah tuanku ingin memanfaatkan kesempatan ini? Ya, aku yakin dengan mempergunakan kesempatan ini, kita akan dapat meringkus kedua anak muda itu. Ini kesempatan yang tidak akan mungkin kita temukan lagi, Amista. Jika keduanya telah pulih kekuatannya, kita tidak akan mungkin dapat mengalahkannya dengan mudah. Ayolah, kita berangkat, tuanku. Ya, baik. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Apakah cukup jauh Kakang melepaskan kuda kita? Jangan khawatir. Kuda itu kulepaskan hampir 100 tombak jauhnya. Dan lagi, pelananya telah kubuka. Jika mereka menemukan, tentu mereka tidak terlalu mencurigai kita. Istirahatlah, Wulan. Apakah perlu kubantu untuk mengurangi rasa sakit di dadamu dengan tenaga dalamku? Terima kasih, Kakang. Aku akan mencobanya. Aku akan mencobanya melakukannya sendiri. Cepatlah sembuh, Wulan. Aku mengharapkan kau mau menemani aku untuk menjemput Prabu Sana di Gua Larang. Menjemputnya di Gua Larang? Iya, sebelum meninggalkan istana kemarin pagi, Raden Sanjaya meminta bantuanku untuk menjemput ayahandanya di Gua Larang. Sebelum aku membicarakannya denganmu, kita sudah bertempur hingga saat ini. Maukah kau mengantarkan aku ke sana? Yang Guru sudah rindu sekali denganmu, Wulan. 3 tahun kau tidak berkunjung dan mengaturkan sembah baktimu padanya, pada orang tua angkat kita. Baiklah, Kakang. Aku akan menemanimu ke Gua Larang. Aku akan mengaturkan sembah baktiku pada Eyang Guru. Bagus, Wulan. Sekarang kau coba kembalikanlah semua kekuatanmu. Bersemedilah. Baiklah, Kakang. Anting Wulan kemudian memejamkan matanya, mencoba untuk memusatkan perhatiannya. Akan tetapi, beberapa saat ia mencoba tidak juga berhasil mengolah kekuatan saktinya yang berpusat di sekitar perutnya. Dalam bias kegelapan terbentuk, terpatri sebuah wajah yang selalu menjadi idamannya. Dan wajah itu terus saja mengganggunya, menggodanya. Ada apa, Wulan? Mengapa kau? Aku tidak bisa memusatkan pikiranku, Kakang. Biarlah aku membantumu, Adik Wulan. Iya. Jangan, Kakang. Keadaan kita saat ini berbahaya, Wulan. Sebentar lagi mereka tentu akan mencari kita. Marilah, Wulan. Baiklah, Kakang. Bagus. Duduklah yang baik. Kau bantulah dan bimbinglah tenaga saktiku agar semakin cepat kesembuhan lukamu.
Raden Sakapalwaguna tidak membuang-buang waktu lagi. Segera saja ia duduk di belakang. Raden Sakapalwaguna tengah berusaha menyembuhkan luka dalam Anting Wulan di sebuah gua yang tersembunyi. Hawa hangat terasa mulai memasuki tubuh Anting Wulan. Akan tetapi, bersamaan dengan itu, sentuhan dari tangan laki-laki yang sangat dicintainya itu membuatnya terkenang kembali pada masa-masa indah serta masa-masa manis yang pernah ia alami. Beberapa tahun yang lalu, ketika Eyang memerintahkan kami untuk mengamankan keadaan di Karangsedana, aku mendapat luka beracun akibat serangan dari Jagal Beluh dan juga di sebuah goa. Aku berdua bersama-sama dengan Kakang Saka. Saat itu, ketika aku tersadar dari pingsan, kudapati Kakang tengah menempelkan bibirnya di bahuku. Saat itu, aku tidak menyadari maksud baik darinya. Apa yang sudah kau lakukan dengan diriku, Kakang? Apa yang kau lakukan? Tidak, Wulan. Aku melakukannya dengan terpaksa. Keadaanmu begitu mengkhawatirkan. Racun itu sudah menjalar jauh ke seluruh tubuhmu. Aku terpaksa, Wulan. Maafkan aku. Kakang Saka begitu baik padaku. Terjadilah kesalahpahaman dan menjadi semakin meruncing. Semua itu adalah justru karena dariku. Aku yang bersalah. Aku yang bersalah. Aku terlalu memaksa kehendakku. Akibat kekalutan pikirannya itu, Raden Sakapalwaguna mendapat kesulitan untuk menyalurkan tenaga dalamnya. Beberapa saat ia telah mencoba untuk terus menyalurkan, akan tetapi tetap saja hawa itu menjadi liar dan tidak terkendali. Wulan, apa yang terjadi? Pusatkan pikiranmu. Bimbing hawa hangat yang kusalurkan ini ke luka-luka di sekitar dadamu. Aku tidak bisa, Kakang. Aku tidak bisa. Ada apa, Wulan? Mengapa kau jadi seperti ini? Shh. Hentikan tangismu, Wulan. Mereka datang. Dengarlah itu. Mereka berhenti tidak jauh dari mulut gua ini. Kita akan mati bersama-sama, Kakang. Kita akan mati. Tidak, Wulan. Kita tidak akan mati. Percayalah. Dewata Agung tentu akan menolong kita. Kakang. Iya. Kakang. Aku cinta padamu. Shh. Hentikan tangismu, Wulan. Mereka akan dapat mendengar tangismu. Shh. Kita akan bicara lagi nanti. Kakang. Aku cinta padamu, Kakang. Iya. Aku pun demikian, Wulan. Shh. Tenanglah, Wulan. Kita akan bersama-sama selalu. Oh, mereka pergi meninggalkan tempat ini. Wulan, ada apa dengan dirimu?
Kenapa kau jadi sedemikian lemahnya? Sudahlah, hentikan dulu tangismu. Kau harus dapat menyembuhkan lukamu dulu. Baiklah Kakang. Bagus. Bersiaplah. Pusatkan pikiranmu. Jangan pikirkan macam-macam. Aku akan selalu berada di sampingmu. Perlahan-lahan, hawa hangat menjalar dari tangan Raden Sakapalwaguna menerobos masuk ke dalam tubuh Anting Wulan. Dan gadis itu segera menerima dan kemudian mengirimkannya ke pusat-pusat luka di sekitar dadanya. Rasa kepercayaan yang telah diberikan oleh Raden Sakapalwaguna seakan-akan menghapus sebagian dosanya. Untuk itu, gadis manis dan perkasa itu tenggelam dalam pemusatan penyembuhan lukanya. Tanpa terasa, malam pun tiba. Makanlah buah-buahan ini. Kau harus mengisi perutmu dengan sesuatu, agar kekuatanmu dapat dengan segera kembali. Makanlah. Dan kemudian kita lanjutkan pengobatan ini hingga esok hari. Ayo. Jangan hanya termenung. Aku banyak bersalah pada Kakang. Aku banyak menyusahkan Kakang. Aku malu untuk berdampingan denganmu, Kakang. Kenapa harus malu? Kenapa harus merasa begitu resah menghadapi aku, Wulan? Setiap manusia pada dasarnya tidak pernah luput dari kehilapan. Kau dan juga aku. Tapi kesalahan yang aku lakukan itu benar-benar merupakan perbuatan dari orang yang tidak berperasaan. Perbuatan dari orang yang tidak mengenal budi kebaikan. Aku bersalah. Banyak menyusahkanmu, Kakang. Lalu karena itu kau tidak mau makan? Seperti dahulu? Biasa itu, biasa. Kau selalu begitu ngambek tidak mau makan. Tapi nanti jika aku meleng, ya, hilang semua makanan ini. Kakang. Ada apa, Wulan? Janganlah bermain-main. Aku bersungguh-sungguh. Aku bersungguh-sungguh. Memang itulah kau. Sebentar lagi kau harus tersenyum. Tapi satu hal yang harus kau ingat. Setiap manusia tidak pernah luput dari kehilapan. Jika saja aku mempunyai perasaan saat ini. Intan, memang aku cintai. Tapi setelah dirinya tiada, tidak ada lagi seorang pun yang tepat untuk mengisi relung-relung cinta di hatiku. Kecuali engkau, Wulan. Seharusnya aku lebih jeli lagi melihat isi hatimu. Ya, jika saja demikian, tentu tidak akan ada ganjalan dalam hati kita. Wulan, aku juga merasa bersalah. Cukup. Dengan sigap, Anting Wulan menutup mulut Raden Sakapalwaguna dengan 3 jari tangan kanannya. Dan dengan suara setengah merengek, ia memohon pada kakangnya. Jangan ulangi kata-kata itu, Kakang. Kau tidak bersalah. Pengakuan bersalah darimu itu justru menyudutkan diriku. Jangan, Kakang. Jangan ulangi lagi kata-kata itu. Aku bersungguh-sungguh berkata, Wulan. Tapi jika itu memang kehendakmu, ya, aku akan turuti. Dan kini, aku akan mencoba untuk mengerti. Terima kasih, Kakang. Terima kasih. Sekarang ini, yang pertama-tama aku harapkan darimu adalah pernyataan maafmu. Kau mau memaafkan diriku, memaafkan perbuatan-perbuatanku yang selama ini banyak menyusahkan dirimu. Iya, tentu, Wulan. Aku memaafkan dirimu. Aku memaafkan semua perbuatan yang telah kau lakukan. Wulan, aku mencintaimu, Wulan. Raden Sakapalwaguna meraih tangan kekasihnya dan kemudian ditekan erat-erat di dadanya. Anting Wulan menunduk, membiarkan perbuatan pemuda yang dicintainya. Dan kemudian dengan penuh perasaan diciumnya tangan yang tergenggam erat di dadanya.
Anting Wulan merasakan dadanya berdebar, berdegup keras. Rasa hangat kini menjalari tubuhnya. Nafasnya kian memburu, seakan-akan berkejaran. Aku mencintaimu, Wulan. Aku mencintaimu. Kakang. Wulan. Lepaskan, Kakang. Lepaskan. Wulan. Maafkan aku. Maafkan aku. Sudahlah, Kakang. Sekarang, biarkan aku beristirahat. Luka dalamku harus segera sembuh. Dan kekuatanku dan juga kekuatanmu harus segera pulih. Nah, marilah Kakang kita bersemedi. Baiklah. Baiklah. Mari, Wulan. Kakang Saka tidak dapat memusatkan pikiran. Aku melihatnya dengan jelas. Kelopak matanya tampak bergerak-gerak. Kelihatan tidak tenang hatinya. Aku banyak menyusahkanmu, Kakang. Maafkan aku. Mudah-mudahan untuk hari selanjutnya kita dapat bersama-sama selalu. Aku harus bersemedi. Sementara itu di pinggiran hutan yang cukup jauh dari tempat kedua remaja itu bersembunyi. Tengok-tengok cari musuh, orang yang sakit flu. Hidung pilek lah. Rokok, Bu, badan meriang. Ya. Rokok, Pak. Hidung mampet, Pak. Rokok deh, sakit kepala. Lah. Rokok loh, Mas. Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang, tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum Prokol. Untuk pilek, hidung mampet, cepat plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala, cepat sembuh. Itulah sebabnya Prokol itu disebut obat flu andalan. Sakit kepala. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa Prokol tablet, untuk anak-anak Prokol sirup. Prokol, obat flu andalan, produksi Kalbe Farma. Kemana kedua setan itu bersembunyi? Kita akan mendapat kesulitan jika malam ini tidak dapat menemui mereka. Iya, tuanku benar. Tapi hamba kira tidak ada salahnya jika kita tetap mencarinya hingga esok hari. Apakah kau tidak memperhitungkan kesulitan yang akan kita jumpai? Kita lihat saja nanti. Karena hamba berharap mereka belum sepenuhnya berhasil mengembalikan kekuatannya. Akan tetapi, tentu saja hamba harus berhasil mengembalikan seluruh kekuatan hamba. Iya, kita bisa mencarinya. Tetapi janganlah memaksakan diri. Jangan mencari celaka. Masih ada cara lain yang dapat kita tempuh. Kita pikirkan untuk membalaskan dendam kita dan merebut kembali Galuh. Satu-satunya jalan yang terbaik yang harus kita lakukan adalah beristirahat. Ya, kau benar, Amista. Ayolah kita cari tempat yang baik untuk beristirahat. Hei, di mana Kakang Saka? Itu dia. Pagi-pagi sekali, Kakang sudah bangun dan berlatih. Akan kudekati. Oh, kau sudah bangun, Wulan? Bagaimana dengan kesehatanmu?
Kelihatannya sudah tidak ada gangguan lagi, Kakang. Bagaimana dengan Kakang sendiri? Aku? Oh, seperti yang kau lihat sendiri. Tubuhku segar, semangatku serasa meluap-luap. Wulan, marilah kita berlatih. Baik, Kakang. Bagaimana dengan tenaga saktimu? Apakah sudah pulih seluruhnya? Agaknya demikian, Kakang. Mengapa berhenti, Wulan? Bukankah Kakang mempunyai tugas yang harus Kakang selesaikan? Ke Gua Larang maksudmu? Iya. Marilah kita segera berangkat dan jangan membuang-buang waktu lagi. Sekarang? Iya, sekarang. Janganlah membuang-buang waktu. Raden Sanjaya tentu akan merasa cemas jika kita terlalu lama tidak kembali. Ya, tapi apakah kau akan berangkat saat ini juga? Cucilah mukamu dan rapikan rambutmu. Iya. Aku lupa. Tentu kau akan malu berjalan denganku dengan keadaan seperti ini. Wulan! Wulan! Apakah kau marah? Aku akan membasuh wajah dan juga mandi di sungai kecil itu. Apakah Kang juga akan mengikuti aku? Keadaan mereka sudah sehat seperti sedia kala. Bagaimana, Amista? Berbahaya sekali untuk menumbuk mereka dalam keadaan seperti ini. Kepandaian anak muda itu juga sangatlah luar biasa. Ya. Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan, Amista? Kita tidak dapat mendekatinya, apalagi menempurnya. Tapi, tuanku, hamba mempunyai sebuah rencana yang luar biasa. Rencana yang hebat, tuanku. Apa itu, Amista? Nah, para pendengar sekalian, apakah rencana dari Resi Amista? Dan bagaimanakah Anting Wulan dan Raden Sakapalwakuna tengah bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju Gua Larang. Dan tanpa mereka ketahui, dua pasang mata dengan geram memperhatikan mereka. Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan, Amista? Iya, kita tidak dapat mendekatinya lagi saat ini, apalagi menempurnya. Tapi tuanku, hamba mempunyai sebuah rencana yang luar biasa. Sebuah rencana yang jitu. Apa itu, Amista? Marilah kita tinggalkan tempat ini. Kita jauhi saja mereka. Ya, baiklah. Mari. Nah, kita sudah berada cukup jauh dari mereka. Katakanlah apa rencana kita selanjutnya, Amista?
Sebelumnya tidak pernah terpikir oleh hamba untuk melakukan hal seperti ini. Hamba terlalu yakin dengan kepandaian yang hamba bawa dari tanah seberang, dari negeri leluhur hamba. Tapi sekarang, saat kita menghadapi suasana seperti ini, menghadapi orang-orang yang memiliki kekuatan yang jauh lebih tinggi dari kekuatan kita, tidak ada salahnya kita melaksanakan cara ini. Ya, tidak ada salahnya. Ya, tapi apakah caramu itu? Kau belum juga menceritakannya padaku. Tentu tuanku masih ingat dengan bocah setan itu. Bocah yang memiliki kekuatan dewa. Purbaya, putra dari Aji Konda. Iya, kita akan meminjam tangannya untuk membunuh Sanjaya, untuk mendapatkan kembali Galuh. Mungkinkah? Apakah itu bisa? Bagaimana rencanamu itu, Amista? Bisa tuanku. Akan tetapi untuk sementara, kita akan mempelajari kemungkinan dan keadaan mereka di sana, di Karang Sedana. Tuanku, marilah untuk tidak membuang-buang waktu, kita ke Karang Sedana sekarang. Hamba akan menguraikan semua rencana hamba sambil menuju ke sana. Iya, baiklah. Ayo, dan cepatlah. Jangan membuatku menjadi semakin penasaran. Ya. Ayolah Kakang, kejarlah aku. Ayo kejar. Sudahlah Wulan, sebaiknya kau tinggalkan saja kuda itu. Kita berlomba lari cepat seperti biasanya. Dan dengan demikian, perjalanan kita akan menjadi semakin cepat tiba di sana. Baiklah Kakang, mari kita berlomba. Demikianlah kedua remaja itu dengan Tawariang berlari cepat berdampingan menuju Gua Larang. Sekarang marilah kita kembali mengikuti kisah dari Raden Purbaya yang telah lama kita tinggalkan. Pada kisah yang lalu telah diceritakan, Cempaka dengan hati berat menerima putusan dan kehendak dari Aji Konda untuk menikah dengan seorang bangsawan dari Karang Sedana. 3 tahun telah berlalu masa perkawinan mereka. Dan selama masa-masa itu, hubungan antara Raden Purbaya dan Cempaka menjadi kian renggang. Dinda Cempaka. Kau Kandalandayan? Kau terkejut. Maafkan aku, Dinda. Aku tidak menyangka kau akan terkejut seperti itu. Kau melamun kembali. Iya, aku terkejut. Tapi aku tidak melamun. Aku sedang memperhatikan bunga-bunga di taman ini. Lihatlah itu, Kakang Landayan. Soka, Anyelir, dan Melati. Alangkah indahnya bunga-bunga itu. Apakah Kanda menyukai bunga itu? Iya, aku menyukai bunga, Dinda. Tapi tentu saja tidak sebagaimana kau. Kau adalah seorang wanita. Sentuhan perasaanmu terhadap bunga berbeda dengan aku, laki-laki. Sekarang marilah kita masuk, Dinda. Kau belum makan siang. Lihatlah, hari sudah menjelang sore. Panas mentari siang hari sudah mulai menurun. Kanda makanlah. Aku belum lapar. Kau akan sakit jika membiarkan dirimu seperti ini. Jagalah kesehatanmu. Aku tidak apa-apa, Kanda. Baiklah, mari ku temani Kanda untuk makan. Maafkan aku, Kanda.
Aku sudah mengecewakanmu, Kandalandayan. Maafkan aku. Kau terlalu baik untuk diriku. Kau mau mengerti dengan keadaanku. Tapi aku telah mengecewakanmu. Maafkan aku, Kandalandayan. 2 tahun lebih aku telah mengecewakan dirimu. Maafkan aku. Jangan melamun saja, Dinda Cempaka. Kau makanlah walaupun hanya sedikit. Ini. Terima kasih, Kanda. Kau baik sekali. Terima kasih. Makanlah. Nanti kita akan berbicara. Berbicara? Berbicara apa, Kandalandayan? Ya, kita bicara. Sesuatu tentang kita. Tentang diri kita. Jangan memandangku seperti itu. Lihatlah piring dan makanan yang berada di atas meja. Dia sudah mengharapkan sekali untuk kau sentuh. Kanda saja yang makan. Aku benar-benar tidak mempunyai selera. Makanlah, Kanda. Baiklah. Jika begitu kita bicara saja. Kita ke Serambi. Tapi Kandalandayan belum makan. Makanlah dulu. Seleraku pun tiba-tiba lenyap, Dinda. Marilah, kita bicara dulu. Maafkan aku, Kandalandayan. Mungkin aku mengecewakanmu. Aku tidak dapat menjadi seorang istri yang baik bagimu. Maafkan aku, Kanda. Marilah kita ke Serambi. Mari. Di tempat ini kita akan berbicara mengenai hubungan kita selama ini. Dinda Cempaka, aku mengerti. Aku tahu semua hubungan kalian. Kandalandayan, apa maksud Kanda? Aku tahu semua hubunganmu. Dan aku mengerti apa maksud dari Baginda Aji Konda menikahkan kita berdua. Jika sampai sikapmu seperti ini padaku, itu adalah karenanya. Karena sikap Baginda yang tidak adil kepadamu, kepada kita. Aku tidak, Kanda. Aku tidak apa-apa. Baginda telah memutuskan yang terbaik. Aku tahu. Kalian berdua mempunyai hubungan khusus. Kalian berdua saling menyinta. Kandalandayan. Kau tidak perlu menyembunyikan itu semua. Aku mengerti banyak tentang dirimu. Banyak sekali. Mungkin jauh lebih banyak dari dirimu sendiri. Apa maksud Kandalandayan? Tidak. Aku tidak bermaksud apa-apa. Hanya satu yang harus kau ketahui. Walaupun kita telah menjadi suami istri, walaupun kini aku telah mencintaimu dengan sepenuh hati, tapi aku tidak pernah ingin memaksakan kehendakku. Aku tidak memaksakan engkau untuk mencintaiku. Kandalandayan, kau baik sekali. Aku telah mengecewakanmu. Dinda, aku ingin sekali menolongmu, tapi itu tidak mungkin, Dinda. Kau tentu mengerti sikap dan keputusan Baginda yang tidak bisa dielakkan maupun dirubah. Biarlah kita lihat saja. Yang Agunglah yang kelak akan merubah dan menentukan akhir dari cerita perkawinan kita ini. Maafkan aku, Kandalandayan. Sudah lama sekali kau tidak berlatih, berburu, ataupun keluar dari istana ini. Pergilah, tinggalkanlah istana ini beberapa saat. Tentu kegundahan hatimu akan terobati. Iya, Kanda benar. Aku akan berlatih sore ini. Aku akan mencoba menemui kakek Mamangkuraya di gubuknya di pinggiran hutan. Maafkan Kanda, aku akan beristirahat di kamarku. Siapa itu? Masuklah. Kau Purbaya, kau datang lagi. Kau masih ingin berlatih lagi? Iya, Kek. Saya ingin berlatih lagi.
Kini kau sudah remaja, Purbaya. Jadi persoalan-persoalan yang dahulu belum kau kenal. Persoalan-persoalan yang dulu belum kau jadikan masalah. Kini rupanya menggulung dirimu, meluluhkan semangatmu. Anak muda, anak muda. Baiklah, duduklah Purbaya. Hari masih terlalu siang. Udara di luar masih panas. Duduklah dulu dan kita berbincang-bincang sedikit. Oh ya, di mana Cempaka? Kau tidak bersama-sama dengannya? Kau diam saja. Apa kau tidak mendengar pertanyaanku, Purbaya? Kak Cempaka, Kak Cempaka, saya tidak tahu, Kek. Saya berangkat sendiri dari istana. Kalian ini lucu sekali. Kalian pernah menjalin persahabatan yang baik. Mengapa kini kalian jadi saling berdiam diri? Purbaya, aku bertanya padamu. Mengapa kau menjauhi Cempaka? Saya tidak menjauhinya, Kek. Mungkin Kak Cempaka yang ingin menjauhi diri saya. Ketika aku tanya Cempaka, jawabannya tidak berbeda dengan jawabanmu. Kaulah yang menjauhinya, katanya. Lucu. Kenapa kalian jadi saling menyalahkan? Aku sangat menyayangkan hubungan kalian. Seharusnya kalian tidak berlaku seperti ini. Tetaplah bersahabat. Bukankah semula 3 tahun yang lalu kalian di tempat ini juga telah memutuskan untuk menerima keputusan Aji Konda ayahmu itu? Janganlah saling menyalahkan. Cempaka tidak bersalah. Sedikit pun aku tidak melihat yang salah dalam sikap dan perbuatannya. Demikian juga dengan kau. Keadaanmu saat ini memang berat, Purbaya. Kau tidak bisa menolak keinginan ayahmu yang mempunyai alasan cukup kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Sudahlah, Kek. Saya mengerti semua itu. Saya datang kemari justru ingin melupakan semua itu. Saya ingin kembali melanjutkan menuntut ilmu dari kakek. Saya ingin berlatih kembali. Iya. Bagus jika demikian, Purbaya. Agaknya Dewata telah mengembalikan semangatmu. Masuklah Cempaka. Jangan hanya berdiri saja di muka pintu. Ayo, masuklah. Duduklah. Kau juga tidak berbeda dengan Purbaya. Datang dengan sikap yang kekanak-kanakan seperti itu. Sikap seorang kanak-kanak yang bersusah hati karena kehilangan boneka kayunya. Ayo, duduklah. Aku ingin berlatih kembali, Kek. Hampir 3 bulan kalian tidak datang kemari. Ini dengan tiba-tiba sekaligus kalian datang. Betapa bahagianya hatiku. Betapa bahagianya. Kukira kalian telah melupakan diriku. Kakek. Ketahuilah, cucu. Semua kepandaian yang kumiliki telah kalian kuasai dengan baik. Kalian telah memiliki segalanya. Tapi kami merasa belum menguasai apa-apa yang telah kakek berikan. Kami masih memerlukan bimbingan kakek. Benar, Kek. Saat ini secara perseorangan mungkin aku masih sanggup mengalahkan kalian. Tapi jika kalian bertempur berpasangan, kepandaianmu itu sangat luar biasa. Agaknya Semedi Dewa Gila dan Kelelawar Sakti adalah 2 aji kesaktian yang dapat dan sangat baik untuk bertempur secara berpasangan. Dan Kincir Metu tingkatan ke-10 juga telah kalian kuasai. Nah, berlatihlah lebih sering lagi.
Aku sangat menyesalkan jika kalian berdua tidak saling bicara. Kakek. Raden Purbaya dan Cempaka terlonjak kaget. Raden Purbaya dan Cempaka menjadi cemas melihat kakeknya Mamang Kuraya tiba-tiba saja mengerang kesakitan. Kek, ada apakah? Mengapa kakek jadi seperti ini? Kek. Mungkin karena tubuh ini sudah terlalu rapuh. Sekarang hilang sudah rasa sakit itu. Apakah kakek sudah sering merasakan sakit seperti ini? Ya, hampir 2 atau 3 hari terulang. Dan datang rasa sakit seperti tadi. Tapi sudahlah. Kalian tidak perlu mencemaskan diriku. Anda sekarang Berlatih masih sajalah. mendengarkan Sandiwara Radio di Hari channel ini Memori kami tidak jadi 80. berlatih. Biarlah, besok saja, Kek. Bukankah kau juga begitu, Adik Purbaya? Iya, Kak Cempaka. Kami akan berlatih besok sore, Kek. Sebaiknya kakek ikut bersama kami ke istana. Di sana kami akan dapat menjaga dan mengurus kakek. Benar, Kek. Marilah tinggal bersama kami di istana. Apakah aku tidak salah dengar? Jika aku tinggal di istana, akan kacaulah segala-galanya. Akan rusak segala macam tatanan dan aturan yang telah ada. Apa maksud kakek? Bukankah tadi kalian mengatakan akan merawat aku? Akan merawat diriku yang sudah tua ini? Iya, benar, Kek. Di istana kami akan dapat memperhatikan kesehatan kakek. Mana bisa, mana boleh. Kau adalah putri angkat dari Aji Konda yang selalu dipuji sanjung oleh penduduk dan juga kalangan istana. Dan kau Purbaya, kau seorang calon raja, seorang putra mahkota. Bagi setiap orang dan bagi setiap kaula, raja mempunyai suara dan kedudukan yang hampir tidak beda dengan dewa. Lalu jika aku berada di sana, kau akan merawatku. Mana bisa, mana boleh seperti itu. Aku menerima perlakuanmu sekarang ini karena kalian berada di tempat sunyi. Dan ini tidak boleh sampai tersiar dan sampai ke telinga penduduk Karangsedana. Kalian adalah orang-orang yang patut mendapat sembahan. Jika memang itu kesulitan kakek, saya dapat memerintah para pelayan dan dayang yang melayani kakek. Sudahlah. Percayalah. Aku sanggup untuk merawat diriku sendiri.
Kembalilah pulang. Jika memang kalian tidak ingin berlatih. Tapi Kek, saya masih ingin merawat dan menjaga kakek. Raden Landayan lebih patut kau perhatikan daripada diriku, Cempaka. Kembalilah pulang. Suamimu akan menjadi cemas jika kau terlalu lama meninggalkannya. Saya sudah minta izin darinya, Kek. Bahkan dialah yang mengingatkan saya untuk berlatih kemari. Beruntunglah kau mendapatkan suami yang mempunyai sikap dan pengertian seperti itu. Kembalilah kau. Dan kau juga, Purbaya. Baiklah, Kek. Baik-baiklah menjaga diri, Kek. Iya. Aku pulang dahulu, Kak Cempaka. Aku juga permisi, Kek. Iya. Yang Widi, mengapa bisa terjadi seperti ini? Mengapa dua remaja yang seharusnya bersatu kini berpisah dan saling menjauhkan diri? Apakah benar akan demikian jadinya? Apakah telah sirna kekuatan agung dan suci dari dalam tubuh mereka? Dua kekuatan agung yang seharusnya bersatu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku yakin kekuatan agung dan suci itu masih berada di dalam tubuh mereka. Ya. Aku yakin mereka berdua akan bersatu. Ya, mereka berdua akan bersatu. Seperti yang diceritakan Landayan kepadaku. Semua pasti telah diaturnya. Semuanya pasti akan berjalan sesuai dengan kehendaknya. Ada seseorang di luar. Siapa di luar? Saya, Kek. Saya kembali membawakan sedikit makanan untuk kakek. Masuklah, Cempaka. Saya membawakan pisang hutan ini untuk kakek. Dan 2 buah kelapa muda untuk penawar haus kakek. Iya. Terima kasih, Cempaka. Terima kasih. Letakkanlah di sudut kubuku itu. Iya, Kek. Dan kau boleh kembali pulang. Mengapa kau masih juga berdiri di situ? Kembalilah cepat, Cempaka. Apakah kau ingin menjadi seorang istri yang tidak berbakti? Menjadi seorang istri yang tidak mengenal tugas utamanya terhadap suami? Kenapa? Saya kembali, Kek. Ya. Mendengar terpaan kata-kata dari Mamang Kuraya, Cempaka tersentak dan isap pun terdengar yang kemudian disusul oleh detak langkahnya menjauh, meninggalkan gubuk kakeknya. Mamang Kuraya menghela nafas dalam-dalam dan kembali digelut oleh lamunan-lamunan yang tidak pernah dapat terselesaikan. Sedangkan Cempaka kembali mengurung diri dalam kamarnya. Dinda Cempaka, bolehkah aku berbicara denganmu? Dinda Cempaka, mengapa kau terus saja mengurung diri, Dinda? Baru saja aku bertemu dengan Ayahanda Prabu. Beliau menanyakan tentang dirimu. Aku tidak mengurung diri, Kanda. Pintu ini tidak kukunci. Masuklah, Kanda. Baiklah, bagaimana, Dinda? Apakah kau ingin menemui beliau, Ayahanda Prabu? Apa? Apakah beliau memanggilku? Tidak, beliau tidak menitahkanmu untuk menghadap. Beliau hanya mengatakan rindu kepadamu. Beliau jarang melihatmu akhir-akhir ini. Bukankah setiap akhir pekan aku bertemu dengan Ayahanda pada setiap jamuan makan keluarga istana? Iya, itu yang dikatakannya. Beliau hanya dapat bertemu dan melihat dirimu hanya pada perjamuan makan keluarga istana. Apakah hanya itu yang ingin Kanda Landayan sampaikan? Dinda Cempaka,
Apakah kau tidak mengharapkan kehadiranku? Tidak, Kanda. Aku hanya ingin menyendiri di sini. Aku akan datang ke kamar kita nanti saat makan malam. Nanti kita akan makan malam bersama, Kanda. Dinda, sekembaliku dari bilik utama, lewat di depan bilik Raden Purbaya. Entah karena kealpaan pelayan dalam, entah juga karena Raden Purbaya sendiri, aku menemukan sebuah rontal yang tercecer. Rontal? Apakah ada sesuatu yang tertulis di dalamnya? Iya, dan aku pasti ini adalah tulisan dari Raden Purbaya. Ini, kau lihatlah, agaknya sebuah puisi. Apakah itu tulisan Raden Purbaya? Iya, ini adalah tulisannya. Tulisannya. Serasa rusak rasaku dalam rangkuman roda, gamang rasaku dalam rangkuman kelam. Masa remaja meremas ragam rahasia, membelit, melingkar, bagai rantai menjerat seluruh tubuh. Sungguh sempit dan sesak bilik istana, sungguh pelik serasa sang masa. Cintaku makin jauh menghilang, pintaku makin jauh melayang. Wajahnya yang ayu, yang dahulu singgah di jendela hati, kini yang ada hanyalah sesabit bulan sempit, suram, samar, dan sepi. Tak ada riuh seperti dulu, tak ada mimpi indah yang kerap datang mengobar rindu. Sepi kosong, hitam kelam, resah gelisah. Entah dia akan datang kembali menjenguk jiwa ini. Kekasih, 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 kekasih. Dia begitu merindukan dirimu. Kalian memang sepantasnya bersama-sama. Kau bicara apa, Kanda Landayan? Ini memang tulisan tangannya. Tapi dari mana kau dapat menduga segala keresahan jiwa dan hatinya adalah karena aku? Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, Kanda Landayan. Tidak perlu kau menyembunyikan segalanya, Dinda. Aku justru mengharapkan suatu saat kau akan dapat bersatu dengannya. Dengan kekasihmu itu. Aku adalah istrimu, Kanda. Tidak, jangan kau sebut-sebut lagi namanya. Tinggalkan aku sendiri di sini, Kanda. Biarkan aku sendiri. Baiklah. Baiklah. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Bicarakan dengannya. Bukannya tenggelam berlarut-larut seperti ini. Kembalilah beristirahat jika kau sudah tenang. Aku menunggumu di bilik kita. Mengapa harus begini jadinya? Oh, Dewata Agung, Siwa Agung sembahanku. Raden, maafkan aku. Maafkan. Bulan hanya tinggal separuh, tepat seperti tergantung di puncak Nyiur. Langit yang menelungkup nampak setengah biru dan setengah putih. Dan bayangan pepohonan menghitam kaku tidak bergerak. Malam yang seperti ini menyebabkan hati rindu kian bertambah. Betapa indah jika ada sekuntum puspa murni jadi hiasan hati yang sepi. Malam ini entah mengapa tiba-tiba saja aku ingin bertemu dengan kakek. Tiba-tiba saja aku ingin bertemu kembali. Aku ingin bermalam di gubuknya. Aku ingin menemaninya. Aku ingin mengobati luka-luka hati ini. Alangkah sejuknya kesepian dalam hutan ini. Pantas kakek tidak ingin datang ke istana. Kesepian hutan ini, kesejukan serta keasriannya tidaklah mungkin dibandingkan dengan istanaku di Karangsedana. Aku akan menjumpainya. Mudah-mudahan kakek belum tidur dan aku tidak mengganggunya. Tidurkah kakek? Seharusnya ia telah mendengar langkahku dan menegurku. Ataukah dia tidak berada di gubuknya? Baiklah, akan kulihat. Kakek, ini aku, Purbaya datang.
Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Perlahan-lahan, Raden Purbaya membuka pintu dan kemudian melangkah masuk. Akan tetapi, belum lagi ia duduk di balai-balai kecil tempat kakeknya beristirahat. Matanya tertumbuk satu bayangan yang tergantung di sudut gubuk. Sesosok tubuh yang telah dikenalnya dengan baik. Kakek! Apa yang telah terjadi? Kakek! Siapa yang telah melakukan ini? Siapa yang telah membuat kakekku seperti ini? Kakek! Raden Purbaya memutuskan tali yang mengikat leher kakeknya dan kemudian sambil terisak geram, ia memeriksa keadaan tubuh kakeknya. Dada kakek telah hancur oleh pukulan seseorang. Dan seluruh tulang-tulang remuk dibuat oleh bajingan kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Aku akan mencari pembunuhnya. Aku akan membalaskan semua ini. Kakek! Sambil terisak sedih, Raden Purbaya memondong tubuh kakeknya dan kemudian dibawanya pulang ke istana. Dan pada malam itu juga, seisi istana menjadi gempar oleh tangisan Cempaka yang meraung memecahkan kesunyian malam. Siapakah yang telah berbuat kejam seperti ini? Aku akan membalasnya. Aku akan membuatnya menyesal telah membuat kakekku seperti ini. Raden, katakan, apakah kau tahu siapa pembunuhnya? Apakah kau menemukan tanda-tanda di sekitar gubuk kakek? Ayolah, kita harus mencarinya. Kita harus mencari pembunuhnya. Cempaka menangis meraung-raung. Hatinya hancur melihat laki-laki tua yang telah dianggapnya seperti kakek sendiri mati dalam keadaan yang teramat mengenaskan. Prabu Aji Kondaya Raden Purbaya menemukan kakeknya dalam keadaan tewas akibat pukulan-pukulan hebat yang menghancurkan isi dada dan tulang-tulang di tubuhnya. Dan ketika tiba di istana, Cempaka meraung-raung menyaksikan keadaan Mamang Kuraya, kakek tua yang telah dianggapnya sebagai kakeknya sendiri. Kita harus dapat mencari pembunuhnya. Kita tidak bisa mendiamkan saja hal ini, Raden. Kita harus mencari dan membalaskan perbuatan biadab yang telah dilakukannya. Kita harus membalaskan semua ini, Raden. Kita harus membalaskan. Harus. Sudahlah anakku Cempaka. Pembunuh kejam itu akan kita cari, tangkap, dan adili. Masalah ini sudah merupakan masalah Karangsedana, masalah pemerintahan. Pembunuhan itu terjadi di wilayah ini. Karena itu percayalah, kita akan dapat menemukannya. Sudahlah Cempaka. Kita akan mengurus jenazahnya. Dan kita akan menyelenggarakan pemakamannya secara kenegaraan. Aku tahu dia adalah guru kalian.
gurumu dan juga guru anakku Purbaya. Dan dia juga adalah salah seorang pahlawan dari Karangsedana. Sudahlah, janganlah menangis lagi. Landayan, ini kau jagalah istrimu Cempaka. Purbaya, karena kau adalah orang yang terdekat dengannya, pimpinlah upacara pemakaman untuknya. Uruslah segera keperluannya. Aku akan hadir pada upacara pemakamannya. Marilah Dinda. Duduklah kau di sana. Biarkanlah para pengurus jenazah melaksanakan tugasnya. Kanda, aku akan menemui Adik Purbaya. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padanya. Pergilah Dinda. Aku ingin menjenguk jenazah orang tua itu. Adik Purbaya, apakah tidak ada sesuatu yang dapat Adik Purbaya jadikan petunjuk atas kematian kakek? Tidak, Kak. Aku tidak sempat memperhatikan sekelilingku. Saat itu, seluruh pikiranku telah dicekam oleh keadaan yang sangat mengejutkan ini. Aku tidak lagi sempat memperhatikan apapun. Aku akan melihatnya ke sana. Aku harus segera dapat menemukan sesuatu yang dapat kujadikan petunjuk untuk mencari pembunuh kakek. Hup! Kak Cempaka! Oh, kemanakah Cempaka pergi, Raden? Apa yang terjadi dengannya? Entahlah, mungkin ia akan ke pinggir hutan, tempat kakek tinggal. Aku akan menyusulnya dan melihat ke sana. Hup! Itu dia, Kak Cempaka, sedang duduk merenung di muka pintu gubuk kakek. Akan kudekati. Kak Cempaka. Kau, Raden. Panggil aku dengan sebutan yang lebih tepat, Kak. Kau kini sudah menjadi keluarga istana. Jangan panggil lagi dengan sebutan Raden. Maafkan aku, Adik Purbaya. Aku kerap kali tidak bisa melupakan asal-usulku. Pada dasarnya, aku adalah seorang dayang. Dan kau adalah junjungan dan juga sembahanku. Kak. Kakek Mamangku Raya adalah salah satu orang yang terdekat dengan diriku. Aku menghormatinya, aku menyayanginya. Kini dia telah tiada. Aku bersumpah akan mencari pembunuh kejam itu. Aku harap kau mau menyampaikan salamku pada Kandalan Dayan dan juga pada Ayahanda Prabu. Kau, apa yang akan kau lakukan? Mencari pembunuh itu? Tidak, kau tidak boleh melakukannya seorang diri. Kita akan melakukan bersama-sama. Pembunuh itu telah sanggup membunuh kakek. Berarti ia memiliki kepandaian yang tinggi. Kita akan menghadapinya bersama-sama. Mamangku Raya yang juga adalah guruku, kakekku. Kita akan pulang dahulu, menyelenggarakan pemakaman beliau. Baru setelah itu, kita tinggalkan istana dan mencari pembunuh itu. Ada yang kau dapatkan sebagai petunjuk? Tidak, aku tidak menemukan sesuatu di gubuk ini. Ayolah, kita tinggalkan tempat ini. Kakang Landayan tentu cemas memikirkan engkau yang pergi tanpa pamit padanya. Ayolah. Baiklah Adik Purbaya, mari kita pulang. Sebenarnya, apakah yang telah terjadi dengan Mamangku Raya? Untuk lebih jelasnya, marilah kita kembali mengikuti kisahnya. Sore hari ketika Raden Purbaya dan Cempaka tengah bertemu dengan Mamangku Raya. Anista, gadis itukah yang menjadi sasaranmu? Hamba belum lagi gila. Berani menumbuk gadis setan itu, tuanku. Bukan dia yang menjadi sasaran hamba, tapi orang-orang yang terdekat dengan Raden Purbaya selain Cempaka. Jika begitu, kakek itu adalah salah satu tujuanmu? Ya.
Kita akan menyelesaikan kakek itu sore ini juga. Setelah kedua anak muda itu meninggalkan gubuk Mamangkuraya. Hanya 2 hari saja usaha penyelidikan di istana ini. Dan setelah sore ini, semuanya akan menjadi satu langkah awal akan keberhasilan kita, Amista. Belum, tuanku. Kita masih harus meningkatkan lagi dasar-dasar gerakan kita ini. Langkah pertama ini tidak boleh gagal. Maksudmu akan ada lagi kurban setelah orang tua itu? Iya, tuanku. Akan kita tambah lagi korbannya. Lihat itu Raden Purbaya keluar dan pasti dia akan kembali. Lihatlah. Itu dia menuju ke utara. Pastilah dia ke kota raja. Ayolah, kita masuki segera gubuk itu dan menyelesaikan kakek tua itu. Tunggu tuanku. Nah, itu lihat, masih ada gadis muda itu. Sekarang barulah tempat itu kosong. Tapi untuk jelasnya, kita tunggu saja beberapa saat. Kita harus pastikan tidak ada orang lain lagi di sekitar tempat ini. Maksudmu, apa kau khawatir jika ada seseorang yang melihat pekerjaan kita ini? Ya, begitulah tuanku. Langkah kita adalah sebuah langkah yang besar. Apapun yang menghalang di hadapan kita harus kita singkirkan. Bukan begitu. Hamba khawatir rencana ini, rencana yang bagus ini akan gagal, tuanku. Karena itu, kita harus berhati-hati. Bukan tidak mungkin keduanya keluar beberapa saat dan kemudian kembali lagi. Dan jika demikian, kita pasti akan mendapatkan kesulitan. Dan lagi, kita juga tidak tahu siapa lagi yang menghuni gubuk itu. Sudah cukup lama kita menanti di tempat ini. Dan sayup-sayup hanya suara mereka bertiga saja yang dapat kita dengar. Tidak ada yang lainnya. Mudah-mudahan demikian. Marilah kita dekati gubuk itu. Kita akan menyelesaikannya dan bukan ingin berperang tanding. Karena tidak perlu sungkan, kita selesaikan kakek itu secara cepat bersama-sama. Ya, aku mengerti, Amista. Ayolah. Perlahan-lahan dan dengan penuh kewaspadaan, Resi Amista dan Prabu Sora mendekati gubuk Mamangkuraya. Akan tetapi, belum lagi ia tiba di pintu gubuk. Ada yang datang. Benar. Setan alas gadis itu kembali lagi. Lihatlah di tangannya itu. Agaknya ia hanya mencarikan makan untuk kakeknya. Kita tunggu saja, tuanku. Sampai kapan kita harus menunggu, Amista? Rasa gatal tanganku untuk memecahkan dada kakek usilan itu sudah tidak tertahan lagi, Amista. Bersabarlah, tuanku. Hari ini juga kita akan menyelesaikannya. Tidak ada salahnya jika tuanku bersabar dan menahan diri. Nah, itu lihat dia telah keluar kembali. Gadis itu pergi sambil menangis. Ayolah kita segera masuk dan selesaikan kakek itu. Baiklah, mari tuanku. Kau belum juga pergi, Cempaka? Cempaka? Kau, Amista? Iya, aku datang karena rindu kepadamu. Aku mengunjungimu bersama-sama dengan aku. Mau apa kau datang kemari? Apakah tak ada lagi pekerjaan kalian saat ini? Jadi kau sudah mendengar apa yang telah terjadi di Galuh?
Seluruh Karang Sedana sudah mengetahuinya. Berita yang sangat indah dan menarik itu tentu enak untuk dibicarakan, untuk diperbincangkan. Setan, dengarlah kakek tua. Kedatanganku ini adalah justru karena itu semua. Aku menghendaki nyawamu untuk tumbal kebangkitan kembali kekuasaanku. Begitu bernilainyakah nyawaku? Dapat dijadikan tumbal untuk kebangkitan sebuah kerajaan besar. Mati pun aku akan tersenyum jika itu benar, Prabu Sora. Tuanku, sebaiknya kita tidak usah membuang-buang waktu lagi. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Resi Amista segera menerapkan aji 5 bayang-bayangnya. Dan dalam waktu yang tidak berapa lama, gubuk kecil itu telah dipenuhi oleh bentuk-bentuk dari Resi Amista. Hati ini terlalu sempit untuk sebuah pertempuran. Jangan biarkan ia lolos, tuanku. Dari kemana kau, kakek tua? Aneh sekali. Entah apa maksud kalian sebenarnya. Tiba-tiba saja datang dan mengeroyokku. Ayo kita serang dan selesaikan segera, tuanku. Mengerti akan situasi berbahaya dan juga mengerti akan kesehatan dirinya, Mamang Kuraya segera menerapkan aji mati surinya. Dan beberapa saat ketika sesaat ia menjadi lengah, beberapa pukulan dari bentuk semu dari Resi Amista dan juga Prabu Sora menerpa tubuhnya hingga melayang jauh. Kau pasti telah merencanakan sesuatu, Prabu Sora. Kelihatannya sudah tidak ada lagi napasnya, tuanku. Kakek ini sudah mati. Dan sekarang kita dapat melanjutkan dengan rencana berikutnya. Tunggu dulu, Amista. Tunggu dulu. Dari beberapa orang pembantuku, antara lain dari Ki Suraprabha, aku mendapat tahu bahwa kakek tua ini memiliki aji mati suri. Mati suri? Iya. Itu adalah sejenis aji kesaktian yang mampu melepaskannya selama beberapa hari. Menahan napas dan menghentikan detak jantung dan nadi, serta menghentikan seluruh kerja urat dan saraf di tubuh. Jadi tuanku menduga bahwa kakek tua ini tengah menipu kita dengan aji mati suri. Iya, begitulah. Iya, tuanku benar. Untuk itu tidak ada salahnya kita membuktikannya. Aku akan menghancur luluhkan seluruh tulang-tulang di tubuhnya. Setan belang, penipu kau. Kukira sekarang kakek tua itu benar-benar sudah mampus. Kau telah menghancurkan seluruh tulang dan isi dalamnya. Iya, saya yakin kakek tua ini telah tidak bernyawa lagi. Ayolah tuanku, kita tinggalkan tempat ini. Lihatlah, hari mulai menjadi gelap. Masukkan dulu mayatnya ke dalam. Bukankah kita tidak menghendaki mayat ini hilang di bawah binatang buas ataupun hilang dibawa oleh penduduk pinggiran hutan ini? Tunggulah sebentar. Hamba akan memasukkannya ke dalam gubuk itu. Dan kemudian kita tinggalkan tempat ini. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang kemudian terjadi di Istana Karang Sedana? Apakah Raden Purbaya dan Cempaka berhasil membongkar rahasia pembunuhan itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini
dalam episode ke-13, Fajar Menyingsing di Bumi Mataram, yang dipersembahkan oleh Bombat, Prokor, dan Entrostop bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda.